Sarah, sahabatnya Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik dan sehat, meskipun cuaca sering tidak menentu. Hari ini kita mau masuk lagi ke dalam sesi pembacaan, namun seperti biasa ya, sebelum pembacaan kita mulai, Sora mau promosi dulu. Untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, yuk di subscribe supaya channel ini terus berkembang dan kamu bisa menjadikan channel ini sebagai salah satu channel favorit kamu. Oke? Dan Sora sedang dalam periode pengumpulan donasi untuk pembelian mic baru. Tujuannya biar kualitas suara yang dihasilkan bisa lebih baik lagi dari mic yang sekarang. Ya, pastinya. Nah, itu Sora melalui traktir.id di mana di sana tertera dengan jelas target untuk pembelian mic harganya berapa, oke? Dan juga target yang sudah dikumpulkan berapa, oke? Nah, itu cukup dengan satu token aja. Satu token itu minimal cuma Rp10.000 aja Sahara ya. Nah, kamu bisa kirim di sana melalui ShopeePay, GoPay, OVO, dan teman-temannya. Bahkan internet banking atau transfer bank juga bisa. Ya, nah nanti kalau sudah kekumpul semua, mic-nya sudah kebeli, Sora akan mengundi atau memilih 5 orang secara acak akan Sora bacakan dia ya 5 orang ini secara personal gratis sama Sora pastinya. Ya, jadi Sora minta banget bantuan teman-teman, yuk dukung Sora biar channel ini pelan-pelan untuk terus berkembang karena memang udah dimonet ya Sora? Udah, tapi sejujurnya belum maksimal ya. Mic yang Sora mau beli itu rencananya memang bisa dua mic, dimana kalau nanti Sora besok-besok juga punya teman yang bisa Sora ajakin untuk collab atau jadi narasumber untuk bercerita sama kamu, nanti bakalan bisa untuk 2 orang gitu ya. Oke, terima kasih ya yang sudah memberikan dukungannya. Oke, untuk kamu hari ini adalah kita mau baca tentang seseorang yang masih terbelenggu janjinya sama kamu. Orang ini pernah berjanji hal-hal sama kamu dan kini dia terbelenggu sendiri oleh janjinya itu kepada kamu. Oke, sekarang kita mau lihat ya pembacaannya itu siapa dan bagaimana. Sora akan tetap spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Saat mungkin terjadi fast-fast, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Jangan baper, bijak sebelum melangkah. Mari kita mulai pembacaannya sekarang. Let's go. Oke, Sarah, sekarang kita akan memulai pembacaannya ya, yang masih terbelenggu sama janjinya sama kamu. Oke, ini Sora ambil ya kartunya dulu. Kita mau lihat dia siapa dan bagaimana cerita kalian. Ya, ini Sora sambil tutup mata ya. Ini ada kartu dari Caesar ya. Ini adalah kartu dari gunting. Jadi hubungan ini memang ya sudah terputus atau sudah tidak adanya lagi komunikasi atau sudah tidak adanya lagi ikatan. Namanya saja gunting. Gunting itu masuk dalam kategori benda tajam. Yang namanya digunting atau yang namanya dipotong itu apalagi dengan benda tajam pasti menimbulkan rasa sakit. Ya, jadi di sini ada rasa sakit karena hubungan yang sudah dipotong atau hubungan yang terputus. Tidak ada komunikasi dan sebagainya. Ya, tapi ini juga mengindikasikan bahwa yang memotong atau menyudahi dari satu belah pihak. Bisa saja dari satu belah pihak. Namanya gunting dipegang sama satu tangan, gak mungkin tangan pakai 2 tangan, ya. Jadi ada salah satu pihak yang memotong atau menggunting komunikasi. Jadinya sudah tidak ada ikatan, sudah tidak ada komunikasi dan sebagainya, ya. Yang berikutnya ada kartu dari Sora bilang ini clock. Ya. Padahal kamu telah melewati banyak waktu bersama dengan orang ini. Ya, artinya perjalanan kalian dalam berhubungan itu sudah cukup memakan waktu yang cukup lama. Atau bisa saja kamu sudah sangat bersabar menunggu proses berjalan dengan orang ini. Karena orang ini salah satunya pernah meminta sama kamu waktu untuk menunggu. Ya, jadi ini adalah seseorang yang sebelumnya pernah meminta kamu untuk menunggu atau menjanjikan kamu untuk menunggu sesuatu. Ya, jadi kayak dia menjanjikan tunggu dulu lah, sabar dulu lah dan sebagainya. Jadi ini mengindikasikan bahwa ada janji tentang soal waktu. Ada yang mungkin janji kayak ya nanti kita berapa bulan lagi akan ke sini, kita nanti akan begini, kita nanti akan begitu dan sebagainya. Jadi ini tentang orang yang menjanjikan tentang suatu periode waktu. Itu juga bisa ya. Oke. Yang berikutnya ada kartu Cupboard. Sesungguhnya orang ini itu adalah orang yang banyak menyimpan atau tersembunyi. Ya. Orang ini orang yang banyak menyimpan, orang yang banyak memendam, ya tertutup gitu ya. Kalau meskipun kalian sama-sama, kamu terkadang merasa bahwa dia tidak terbuka sepenuhnya sama kamu.
masih ada hal-hal yang masih dia simpan dan dia tidak ungkapkan sama kamu. Ini yang Sora lihat di sini. Ini gambar lemari tertutup. Jadi masih ada sesuatu yang dia simpan dan dia tidak ungkapkan. Tapi ini juga bisa menandakan ada dari kalian, Sora nggak bilang semua ya, tapi ada beberapa yang punya hubungan secara tertutup. Ya, artinya ini adalah hubungan yang bisa saja terlarang, ya, hubungan yang disembunyikan, entah memang third party situation, entah nggak dapat restu dari orang tua dan sebagainya. Gini Sahara, ketika baca tolong disesuaikan dulu kondisinya. Kadang-kadang kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua. Tergantung ciri-cirinya. Namanya energi banyak orang. Kadang-kadang nggak bisa dapat semuanya untuk kamu. Bahkan kadang-kadang nggak ada sama sekali gitu loh ya. Yang berikutnya adalah ya. Nah, orang ini juga adalah orang yang sangat concern banget sama yang namanya dompet lambang dari keuangan. Orang ini sangat konsen sama masalah keuangan. Ya, jadi orang yang fokus banget sama masalah finansial. Ada beberapa dari mereka di sini yang memang sedang berusaha untuk menyimpan atau sedang saving uang juga bisa. Jadi orang yang fokus sama menyimpan atau mengkeep uangnya. Ya, jadi di sini kamu berdiri dengan seseorang yang juga ini juga bisa berarti adanya tertutup soal keuangan. Jadi banyak di sini yang kamu gini, kamu nggak tahu kalau dia mungkin perihal keuangan dia seperti apa, tabungan dia ada berapa, mungkin dia tidak terbuka secara finansial atau keuangan sama kamu. Itu juga mungkin ya, kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah ada kartu dari earphones ya. Orangnya ini suka dengar musik, kalau yang Sora lihat di sini, atau kalian bahkan punya kesukaan lagu yang sama. Di sini adalah ada selera musik yang sama. Ya, jadi dia suka dengar lagu atau orang-orang yang memang bergerak dalam bidang musik itu juga bisa, ya. Kita mau lebih lanjut. Ada broom ya. Orang ini adalah seorang yang pekerja keras kalau yang Sora lihat. Tapi ini juga artinya hubungan kalian pun penuh dengan sebuah perjuangan sebenarnya. Hubungan ini penuh dengan perjuangan. Banyak hal yang kayak kalian sudah banyak mengeluarkan tenaga, sudah banyak mengeluarkan waktu, sudah banyak mengeluarkan energi gitu loh ya, biaya dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah hubungan yang tidak mudah. Hubungan yang kayak you need to working on it a lot gitu loh. Paham ya maksudnya Sora? Jadi hubungan yang memang banyak tantangan, banyak masalah untuk menjalankannya itu nggak mudah gitu loh. Banyak hal yang harus diselesaikan, banyak hal yang harus dibereskan dan sebagainya. Ya kalau Sora lihat di sini. Ini juga mengindikasikan tentang topi ya. Orangnya ini memang bisa saja literally suka memakai topi, beberapa dari mereka, atau memang orangnya itu artinya topi menutupi kepala. Artinya beberapa dari mereka memang gimana ya, orangnya tuh cenderung keras kepala, sehingga ketika kamu mau ngomong sesuatu sama mereka, mereka itu cenderung tidak bisa menerima pendapat orang atau menerima konsep baru di kepalanya. Itu yang Sora lihat di sini ya. Jadi orangnya tuh suka kayak ego, mikirin isi kepalanya sendiri, merasa dirinya paling benar. Itu ada beberapa gitu loh yang kayak kalau dia udah punya pikiran itu, ya udah pikiran itu yang ada di kepala dia dan dia akan mempertahankan itu. Jadi ada beberapa yang sangat keras kepala ya. Yang berikutnya ada gitar. Nah, banyak dari mereka yang juga suka bermain gitar atau bermain alat musik, tapi di sini juga bisa berarti ada melodi-melodi. Artinya apa? Hubungan kalian penuh dengan seperti lagu ya, seperti musik, seperti gonjrengan dari gitar. Kadang bisa kenceng, kadang bisa halus gitu. Jadi hubungan kalian tuh memang hubungan yang apa ya? Hubungan yang kayak ada kayak nada gitu loh, naik turun gitu hubungannya ya, karena ngomongin soal alat musik, jadi namanya musik ada nadanya ya. Nah, nada dalam hubungan artinya apa? Ya ada naik turun gitu loh, termasuk dalam kalian menjalankan hubungannya. Oke, yang berikutnya. Nah, ada chair. Nah, di sini ada situasi di mana dia terkadang menjadi pasif. Dia tipe yang sering sekali menunggu. Ya, orangnya sering sekali menunggu, orangnya sering sekali kurang proaktif gitu ya. Jadi kamu juga kadang banyak waktu kamu yang harus kayak lebih kayak eagerness untuk mulai, atau kamu yang lebih banyak kayak harus apa ya? Harus kayak dianya nggak gerak, kamu yang gerak gitu. Kamu yang lebih proaktif. Tapi di sini juga ada yang Sora lihat ya. Banyak yang punya kamu dijadikan sebagai mereka adalah tempat untuk mereka beristirahat, tempat untuk bersandar, tempat untuk duduk, tempat untuk yaitu bersandar dan beristirahat. Jadi banyak dari kalian yang juga menyupport mereka, ya secara fisik, secara yang lain-lain juga, ya. Dan yang berikutnya ada kartu dari
gmail.com. Beberapa dari mereka orang yang rapih, ya, orang yang jaim, orang yang memperhatikan penampilannya, ya. Jadi banyak di sini orang yang jaim, orang yang rapih, dan orang yang ingin memperhatikan reputasi dan penampilan dia. Ya, jadi reputasi dan penampilan untuk dia penting. Nah, dari sini kita sudah terlihat bahwa orang ini adalah orang yang telah memotong atau mengakhiri hubungan dengan kamu. Ya. Nah, setelah hubungan berakhir, apa yang sebenarnya sekarang dia rasakan? Kenapa sampai keluar kata-kata terbelenggu oleh janjinya sama kamu? Jadi kita mau lihat di sini, ya, perasaan yang dia rasakan. Oke ya, sebentar kita coba lihat di sini. Oke, sudah ada. Oke, nah. Oke, nah ternyata ya, ini ada satu yang jatuh, harus orang ambil, jatuh ke bawah. Oke, orang ini yang terbelenggu sama janjinya sama kamu adalah orang yang ternyata pernah berbohong atau cheated dari kamu. Dia berbohong, ada dari mereka yang mungkin juga berselingkuh, ya, berbohong gitu ya. Tadi kan Sora udah bilang ada yang berselingkuh atau berbohong di sini. Bisa saja artinya gini, ketika kamu berhubungan sama dia, kamu nggak tahu kalau dia sudah punya pasangan. Ada juga beberapa di sana yang seperti itu. Tapi ini adalah tanda-tanda ketidakjujuran, ya. Nah, dia itu secara konstan sering sekali bosan, ya, sering sekali jenuh, ya. Jadi orang ini juga beralasan sama kamu ketika ditanya kenapa dia berbohong. Dia berkata bahwa dia sedang dalam situasi bosan atau jenuh. Ini juga mengindikasikan orangnya mudah jenuh, ya. Namun, ya, dia juga ada unsur genitnya. Dia suka flirting orangnya. Ya, kalau Sora lihat di sini. Orang yang suka flirting gitu ya. Ketika dia bosan, dia akan cari pelarian dan flirting. Namun sekarang ternyata setelah hubungan sudah diputus, dia kembali terbayang-bayang oleh perasaan dia yang masih terikat janji sama kamu. Ya, kenapa? Di sini muncul suatu perasaan kangen dia, rindu dia sama kamu. Ya, ini datang dari hatinya. Ya, ada satu perasaan kerinduan dan perasaan needy. Dia merasa dia merindukan kamu dan dia butuh kamu, gitu ya. Needy itu butuh, gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, perasaan butuh, perasaan needy, gitu loh ya. Kalau ternyata tanpa kehadiran kamu, dia butuh perhatian kamu, butuh kehadiran kamu. Kita mau tambah sedikit lagi. Oke, langsung 2 keluarnya, ya. Dan di sini ada satu perasaan dia, karena dia terbelenggu sendiri sama janjinya dia jadi punya perasaan banyak worry, banyak perasaan kekhawatiran dan kegelisahan, ya. Karena sudah terikat dan terpaut janji. Berarti orang ini pernah punya janji sama kamu, ya. Punya janji sama kamu yang ternyata ketika tidak dia tepati, dia merasa jadi worry, merasa jadi insecure, merasa jadi nggak aman dirinya. Artinya di sini ada yang merasa terbayang-bayang oleh perasaan khawatir dan perasaan bersalah. Nah, dari sini Sahara kita bisa belajar sesuatu, yaitu apa? Hati-hati sama yang namanya janji. Hati-hati sama yang namanya omongan. Kenapa? Universe ini punya energi yang tidak kelihatan. Namanya energi, dia tidak terlihat tapi dia bisa kita rasakan, gitu ya. Banyak energi yang tidak terlihat, ya. Kayak listrik, kamu nggak bisa lihat listrik alirannya seperti apa kan, tapi kamu bisa merasakan adanya aliran listrik, lampu nyala gitu misalnya, kesetrum, nah itu baru merasakan aliran listrik, tapi kan sebenarnya bentuknya nggak ada gitu. Nah, sama ketika kamu janji gitu ya. Nah, ini pelajaran nyatanya, hati-hati terhadap janji, ya. Janji, orang mungkin mikir kayak aku cuma ngomong aja. No, ketika itu diucapkan dengan mulut gitu loh ya. Nah, itu ada energinya gitu loh. Ketika kamu ngomong sesuatu dan itu kelok sama energinya universe, ini yang terjadi. Ya, makanya kita sering bilang, orang zaman dulu sering bilang kayak jangan janji sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Nah, kenapa? Mulut kita punya power. Itu kenapa doa diucapkan seringkali dengan pelafalan gitu loh ya. Dengan ucapan, itu adalah ada kekuatan dari sana. Perhatikan, doa atau apapun itu sering dikeluarkan apalagi dengan suara gitu ya. Itu energi bentuknya.
Nah, jadi orang ini akhirnya terbelenggu sama janjinya dia sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari orang yang ketika sudah janji, nah sekarang akhirnya tersakiti sendiri oleh janjinya. Apalagi dia sendiri yang mengakhiri, sekarang dia sendiri yang merasa bersalah sama janji itu. Oke, kita mau lihat ya, apa sih yang dia janjikan sama kamu? Kita mau lihat apa yang sekiranya yang mungkin dia janjikan sama kamu. Oke, kita mau lihat di sini ya. Ada kartunya, Sora ambil di sini kartunya secara acak. Ada dreams. Dia menjanjikan banyak mimpi-mimpi indah sama kamu. Nanti kita jalan-jalan ke sini, nanti aku begini ke kamu, nanti kita gini, nanti kita gitu. Menjanjikan segala mimpi-mimpi indah lah. Atau dia pernah nanya sama kamu, mimpi kamu apa sih? Misalnya ditanya mimpi pernikahan kamu yang kamu mau kayak apa? Mimpi jalan-jalannya kemana? Barang apa yang kamu mau? Pokoknya janji-janji sama mimpi-mimpi kamu. Ini dreams ya, artinya mimpinya lebih daripada satu. Dan dia janji untuk memenuhi mimpi-mimpi itu. Ya, dengan enteng ngomong, iya ya, nanti aku akan memenuhi mimpi-mimpi kamu dan harapan-harapan kamu. Oke, yang berikutnya, ya apa yang dia janjikan sama kamu? Ya, priorities, dia pernah menjanjikan di kamu akan menjadi yang terutama, cuma nomor satu, numero uno bahasa kerennya ya, number one. Tapi kini apa yang terjadi? Dia itu bercheating, ngebohongin kamu, dan kamu tidak lagi menjadi prioritas. Jadi bohong kan, janjinya merayunya gitu kan, kamu yang terutama, kamu yang kamu yang satu-satunya gitu loh ya. Nah, di sini ya juga ada janji ya dari perfect. Dia berjanji bahwa akan jadi orang yang paling sempurna yang dia bisa untuk kamu. Ya, padahal dia lupa kesempurnaan itu nggak ada. Gitu loh ya. Jadi di sini kayak dia berjanji hubungan kalian akan perfect, hubungannya akan mulus, segala sesuatunya akan lancar, indah, pokoknya fairy tale lah ya yang dijanjiin sama dia. Tapi nyatanya tidak bisa dia penuhi. Ya, terbelenggu janji. Gitu ya. Nah, janji apa lagi yang dia janjikan sama kamu? Oke. Nah, di sini juga ada sebuah janji ya, di mana hubungan kalian akan penuh dengan romansa-romansa yang indah. Wah, orang ini sangat pintar ngerayu soal lihatnya. Tapi sekarang bukan romansa yang didapat, tapi malah air mata kalau yang Sora lihat kan. Lihat dari energi pengkhianatan, energi dari orang ini memutus hubungan sama kamu gitu kan. Jadi tidak apa ya, romansa-romansa itu kayak hilang gitu loh ya. Yang berikutnya adalah loyalty. Dia berjanji akan jadi orang yang setia sama kamu. Nyatanya kesetiaan itu dia langgar sendiri dengan cara dia bersembunyi dan ngebohongin kamu. Ya, ada di sini yang perselingkuhan atau yang gak jujur dan gak terbuka. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi ini orang energi dari orang-orang yang ya begitu, orang-orang yang terbelenggu janji sendiri, merasa bersalah. Sekarang karena sudah pernah janji mau setia tapi berujung tidak setia. Oke. Yang berikutnya adalah ya, ada yang di sini berjanji untuk tidak melihat opsi lain. Artinya orang ini berjanji hanya memilih kamu satu-satunya, gak ada pilihan lain, options. Dia janji sama kamu bahwa gak ada yang lain, cuman kamu doang, tapi ternyata bukan kamu cuma satu-satunya, gitu ya. Terus habis itu dia berjanji segala perbedaan di antara kalian, perbedaan pikiran, perbedaan keyakinan mungkin kalau yang ada dan sebagainya, itu tidak akan menjadi masalah. Ya. Ternyata perbedaan pikiran kalian, perbedaan emosi kalian itu justru jadi masalah. Karena mungkin dia menganggapnya ya itu tadi, ya udah jalanin dengan santai, kalau salah ya dimaafin gitu. Padahal menurut kamu beda gitu. Kalau orang udah ngomong itu janji itu berarti sesuatu. Di situ aja sudah perbedaan prinsip dan pikiran kan, gitu loh. Yang berikutnya, ya, dia berjanji apa lagi sama kamu? Ya, dia berjanji akan bisa kalau ada apa-apa akan menyelesaikan masalah langsung. Ya, ceritanya dewasa gitu ya. Tapi nyatanya apa? Buktinya dia banyak dari mereka yang kekanak-kanakan ketika ada masalah kayak kemarin, langsung cutting kabur, menyelesaikan secara sepihak aja gitu loh ya. Jadi tidak dewasa. Padahal janjinya mau penuh dengan kedewasaan. Kita mau janji lihat lagi ya, apalagi yang dia janjikan sama kamu. Oke.
Oke, dia janji kamu akan punya banyak waktu untuk dihabiskan sama kamu, ngedate sama kamu, jalan sama kamu, bikin kamu happy. Nyatanya mungkin dia tidak pernah benar-benar memberikan waktu dia sama kamu. Ya, padahal dia janjinya, oh ya nanti kita ketemu, makan enak, nonton film yang romantis dan sebagainya dan sebagainya. Ya, yang berikutnya, ya, dia juga berjanji untuk menjadi seseorang yang memperhatikan kamu, membuat diri kamu jadi lebih baik, gitu. Nurturing kamu ya, berarti kan jadi seseorang yang dewasa untuk kamu. Nyatanya dewasa nggak dengan kabur dengan dari segala masalah, enggak gitu. Ya, yang berikutnya, ya, dia juga berjanji ada harapan. Nah, dia menjanjikan harapan sama masa depan ke kamu. Padahal di sini berujung harapannya zong alias PHP. Ya, harapan-harapan itu semua, harapan adanya masa depan, hubungan ini bisa akan indah, bla 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 bla. Itu nyatanya adalah harapan yang tidak pernah terwujud. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir, harapan apa yang kemungkinan dia janjikan sama kamu? Ya. Alasan kalau dia tidak akan tidak akan berperilaku yang mencurigakan sama kamu, suspicious ya. Nyatanya tindak tanduk dia dari awal kamu sudah merasa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang disembunyikan. Dia berusaha bilang sama kamu kalau dia jujur, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Padahal ternyata firasat kamu, pikiran kamu yang dari awal sudah merasa bahwa ini ada sesuatu nih, ada sesuatu yang ada sesuatu yang mencurigakan dari orang itu ternyata benar. Nah, ternyata semua ini membuat dia merasa terbelenggu, dikejar oleh perasaan itu tadi, nggak tenang, merasa bersalah, dan sebagainya. Jadi memang secara literally dikejar dan dibelenggu perasaan bersalah karena sudah banyak janji-janji sama kamu, gitu loh ya. Nah, kita sekarang mau lihat, jadi apa yang akan terjadi di antara kalian? Apa yang akan dilakukan sama orang ini? Orang ini ada Queen of Cups. Orang ini menyadari bahwa dia tidak bisa lari lagi dari intuisi dia. Intuisi dia dan ada ikatan batin dan perasaan di antara kalian yang terus membayangi dia. Ya, jadi di sini dia merasakan batinnya itu terpanggil, batinnya itu terus merasa ada tarikan dari energi yang harus melangkah ke arah kamu. Jadi ini ada seseorang yang menyadari akhirnya bahwa janji-janji tadi yang tidak terpenuhi itu sinyalnya ke batin dan ke perasaan gitu ya. Dia menyadari. Jadi ini yang kena perasaan gitu loh. Hati gitu yang tersiksa dan sebagainya. Dan dia menyadari gitu loh. Kalau hati dia tidak akan bisa tenang, hati dia kalau tidak menepati janji-janji itu sama kamu. Ya. Dan yang berikutnya kan sehingga dia tidak bisa lepas dari kamu. Dihantui perasaan bersalah. Nah, dihantui terus-terusan. Dia berharap dengan waktu ini bisa berlalu, tapi sayangnya sulit. Dihantui oleh perasaan bersalah dan bayang-bayang karena sudah membelenggu sama janji-janji yang sudah terlanjur terlontar. Gak bisa keluar dari janji sendiri. Temperance. Maka mau gak mau, suka gak suka, janji harus tetap dilakukan. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia melihat bahwa pada waktunya nanti, Echinacea juga sering sebagai tanaman healing. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia sedang melihat periode untuk healing. Dia melihat dulu untuk dirinya dia lebih tenang, kamu lebih tenang, maka dia akan mencoba untuk ke kamu. Kalau Sora lihat di sini, ada suatu pergerakan untuk datang. Kalau Sora lihat di sini, ada suatu pergerakan untuk datang. Gitu loh ya. Karena dia tahu cepat atau lambat, suka nggak suka, dia harus datang ke kamu. Ya, kalau nggak hidupnya akan berantakan. Dia mulai merasakan bahwa hidupnya itu sudah mulai menuai bibit-bibit dari karma yang dia tabur. Gitu ya, kalau Sora lihat di sini. Jadi entah dia datang ke kamu memang untuk relationship lagi atau datang ke kamu untuk minta maaf, tapi Sora lihat di sini dia akan datang. Dia akan datang di waktu yang tidak terduga-duga. Kamu nggak nyangka-nyangka, tiba-tiba dia datang nyari kamu lagi, gitu kan? Nyamperin kamu lagi, gitu ya. Dan akan datang untuk minta maaf. Kalau Sora lihat di sini, ya. Dia ingin datang untuk meminta maaf kamu. Paling tidak meminta apa ya? Maksudnya kayak sampai kamu ikhlas gitu loh. Itu kan? Di sini ada Six of Pentacles, ya.
dia akan menawarkan sebuah perasaan minta maaf. Ya, kalau Sora lihat di sini, sejujurnya Sora tidak bisa menjanjikan bahwa relationship ini akan jadi sesuatu balikan lagi. Ya, Sora tidak melihat secara nyata ada energi dari balikan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, tapi Sora melihat yang pasti dia akan datang untuk meminta maaf sama kamu. Sora lihat rencana pertama dia dan yang terutama adalah minta maaf. Minta maaf sebesar-besarnya, menjatuhkan ego dia tahu bahwa dia yang salah, sudah menjanjikan segala sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Jadi dia tahu bahwa apa yang sudah ditabur harus ada yang dituai. Ya. Tapi sejujurnya Sora tidak yakin kalau dia ingin minta balikan sama kamu. Sora punya buku di sini namanya The Book of Answers, ya. Sora akan cepat quick ya, buka aja satu halaman di sini ya. Sora akan buka satu halaman aja untuk tahu dia mau balikan apa enggak sama kamu atau cuma sekedar untuk minta maaf. Apakah dia mau balikan sama kamu? Oke, kita mau lihat. Stop. Listen more carefully than you will know. Kamu akan mendengarkan dulu penjelasan dia dan kamu akan tahu. Ya, jadi nanti tergantung dari bagaimana dia menjelaskan sama kamu. Oke, itu berarti artinya tergantung dari hasil obrolan kalian. Ya, jadi di sini tergantung dari hasil obrolan kalian nanti. Berarti di sini juga ada part dari kamu yang akan maksudnya bisa kayak kalau kamu bilang balikan, bisa balikan gitu. Kalau kamu bilang nggak balikan, bisa nggak balikan. Paham ya maksud Sora? Jadi tergantung dari pembicaraan kalian nanti. Jadi opportunity 50-50. Gitu loh. Bisa aja dia mau balik kamu nggak mau, atau bisa aja kamu mau balik dia nggak mau hanya untuk minta maaf gitu. Jadi tergantung dari hasil pembicaraan kalian nanti. Oke, untuk astrologinya paling banyak di sini dari Sagittarius. Terus juga di sini ada energi dari Capricorn. Terus habis itu juga ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius. Lalu juga ada dari Cancer, Scorpio, Pisces, sama dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus dari astrologi itu sendiri. Ya. By the way, kalau dengerin videonya jangan loncat-loncat ya. Nanti nanya lagi di kolom komentar, ya ampun. Sora, zodiaknya apa? Sora alfabetnya apa? Sora kapan datangnya? Kalau Sora bilang akan segera datang. Tidak kamu duga-duga ya. Sabar bunda-bunda, sabar ayah-ayah. Oke, dia akan datang nanti. Dan tergantung hasilnya. Apakah kalian bisa balikan apa enggak tergantung dari hasil pembicaraan kalian nanti. Kesepakatan bersama ya, arah pembicaraannya kemana. Oke. Z D D P R G I I-nya 2 A, R-nya 2, Rehan kali ya. Bercanda. Lagunya lagi booming. D U L F, F-nya 2, V, U, F lagi, F sampai 3 tuh, W, N, dan E. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, nama kota juga bisa, plat nomor kendaraan juga bisa, dan sebagainya. Nomor rumah juga bisa. Misalnya nomor rumahnya 13 HD gitu kan, bisa aja. Ya, terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan hari ini bisa berguna buat kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau kamu mau tahu masalah ini atau masalah-masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya, dan ini sudah menjelang akhir tahun. Buat kamu yang ingin tahu tentang prediksi 2023 kamu, silahkan hubungi Sora biar dapat gambaran seperti apa. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu donasinya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sahara. I love you as always. Bye-bye.